Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anggita Kurniandari dengan nomor absen 5 dari kelas 10E. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai salah satu kerajaan Hindu yang ada di Indonesia, yakni Kerajaan Tarumanegara. Nah, Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua yang ada di Indonesia. Kerajaan ini didirikan di tepi Sungai Citarum oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358 hingga 382 Masehi atau sekitar abad keempat hingga kelima Masehi. Nah, siapa sih Raja Diraja Guru Jaya Singawarman itu? Nah, Raja Jayasingawarman sendiri merupakan seorang maharesi atau pendeta yang berasal dari India atau lebih tepatnya dari daerah Salangkayana. Nah, Raja Jayasingawarman mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan oleh Kerajaan Magadha yang berada di bawah kepemimpinan Maharaja Samudragupta. Nah, ketika tiba di Jawa Barat, Raja Jayasingawarman diterima dan dinikahkan dengan putri Raja Dewawarman ke-8, yakni Raja Kerajaan Salakanagara yang berkuasa pada masa itu. Kemudian, Raja Jayasingawarman meminta izin untuk membuka wilayah pemukiman baru yang ternyata mendapat persetujuan dari Raja Dewawarman yang ke-8. Dari situlah Kerajaan Tarumanegara mulai terbentuk. Setelah mendirikan Kerajaan Tarumanegara, ibu kota Kerajaan Tarumanegara, yakni Jaya Singapura, menggantikan pusat pemerintahan dari kerajaan ayah mertuanya, yakni Kerajaan Salakanagara. Nah, nama Tarumanegara berasal dari dua kata, yakni Taruma dan Nagara. Taruma atau Nila diambil dari nama Sungai Citarum, sementara Nagara memiliki arti kerajaan atau negara. Keber- Keberadaan Kerajaan Tarumanegara pernah tercatat dalam berita dari Kerajaan Tiongkok. Dalam berita tersebut dikatakan bahwa Kerajaan Tolomo atau Tarumanegara pernah mengirim utusan mereka ke Tiongkok pada tahun 528, 538, dan 666 Masehi untuk kunjungan persahabatan. Selain itu, seorang pendeta dari Kashmir, yakni Gunawarman, mengatakan bahwa agama yang dianut rakyat Tarumanegara pada saat itu adalah agama Hindu. Setelah Raja Jaya Singawarman meninggal dunia, tahta kerajaan digantikan oleh putranya, yakni Raja Dharma Yawarman, dari tahun 382 hingga 395 Masehi. Sayangnya, raja kedua Tarumanegara ini catatannya tidak banyak, hanya tercantum di naskah Wangsakerta yang menceritakan mengenai kisah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, untuk Raja Tarumanegara sendiri, yang pertama ada Raja Jaya Singawarman yang memerintah pada tahun 358 hingga 382 Masehi. Yang kedua, Raja Dharmayawarman dari tahun 382 hingga 395 Masehi. Raja Purnawarman dari tahun 395 hingga 434 Masehi. Yang keempat, Raja Wisnuwarman dari tahun 434 hingga 515 Masehi. Maaf, maaf. Yang keempat, Raja Wisnuwarman dari tahun 434 hingga 455 Masehi. Yang kelima, Raja Indrawarman dari tahun 455 hingga 515 Masehi. Yang keenam, Raja Chandrawarman dari tahun 515 hingga 535 Masehi. Yang ketujuh, Raja Suryawarman dari tahun 535 hingga 561 Masehi. Yang kedelapan, Raja Kertawarman dari tahun 561 hingga 628 Masehi. Yang kesembilan, Raja Sudawarman dari tahun 628 hingga 639 Masehi. Yang kesepuluh, Raja Hariwangsawarman dari tahun 639 hingga 640 Masehi. Yang kesebelas, Raja Naga Jayawarman dari tahun
tahun 640 hingga 666 Masehi, dan yang terakhir atau yang ke-12 yakni Raja Linggawarman dari tahun 666 hingga 669 Masehi. Nah, sepanjang sejarah kerajaan Tarumanegara, hanya ada satu raja yang benar-benar membawa dampak besar bagi kerajaan Tarumanegara. Raja tersebut adalah Raja Purnawarman atau raja ketiga dari kerajaan Tarumanegara. Raja Purnawarman sendiri memiliki gelar Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Digwijaya Bima Prakarma Surya Maha Purasa Jagatpati. Dalam masa kepemimpinan Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara berhasil membangun sebuah ibu kota yang dikenal dengan nama Sundapura di kawasan pesisir pada tahun 397 Masehi. Nama ibu kota baru ini yang menjadi asal-usul penggunaan nama Sunda bagi masyarakat Jawa Barat hingga saat ini. Tidak sampai di situ, berdasarkan prasasti Tugu, Purnawarman juga disebut berhasil membawa kerajaan Tarumanegara dalam proyek berskala besar, yakni menggali Sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak atau 12 kilometer yang di masa itu berperan penting dalam perkembangan perdagangan yang menghubungkan wilayah-wilayah utama yang membentang sepanjang wilayah kekuasaan kerajaan. Pada tahun 410 Masehi, Raja Purnawarman memperbaiki Kali Ganga hingga Sungai Cisuba yang terletak di daerah Cirebon. Di tahun 334 Saka atau 421 Masehi, Purnawarman memperindah daerah aliran Sungai Cupu yang mengalir hingga Istana Raja. Bahkan di tahun 335 Saka atau 413 Masehi, Purnawarman memerintahkan untuk membangun Sungai Sarasah atau Sungai Manokrawa atau sekarang lebih dikenal dengan Sungai Cimanuk. Ia juga memperbaiki alur Sungai Gomati dan Sungai Chandrabaga yang sebelumnya pernah dilakukan juga oleh Raja Dirajaguru atau kakeknya di tahun 339 Saka atau 417 Masehi. Nah, Sungai Gomati dan Sungai Chandrabaga sendiri menurut para ahli dikenal sebagai Sungai Bekasi yang sekarang. Terakhir pada tahun 341 Saka atau 419 Masehi, ia juga memerintahkan untuk memperdalam Sungai Citarum yang merupakan sungai terbesar di wilayah Kerajaan Tarumanegara. Selain membawa keberhasilan di bidang perairan, Raja Purnawarman juga berhasil memperluas wilayah taklukan kerajaan hingga hampir seluruh Jawa bagian barat, termasuk yang kini merupakan wilayah beberapa kota seperti Cirebon, Bogor, dan Jakarta, sekaligus hampir seluruh wilayah Provinsi Banten. Berdasarkan catatan penjelajah Tiongkok abad ke-5 Masehi, yakni Fahian, masyarakat masyarakat Tarumanegara Masyarakat Kerajaan Tarumanegara bermata pencaharian di sektor pertanian, peternakan, perburuan hewan, perdagangan culak bada, kulit penyu, hingga perak. Berdasarkan catatan inilah diketahui bahwa pada tahun 414 Masehi, belum banyak penduduk dari Kerajaan Tarumanegara yang menganut ajaran Buddha, sementara penganut ajaran agama Hindu berhasil mendominasi di kependudukan Kerajaan Tarumanegara. Di bawah kekuasaan Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara pernah melakukan ritual persembahan hewan ternak sebanyak 1.000 ekor sapi kepada Dewa Brahma, sebagaimana yang terekam dalam prasasti Tugu. Kerajaan Tarumanegara, nah, Kerajaan Tarumanegara mulai kehilangan pengaruh yang kuat sejak diperintah oleh pemimpinan raja terakhirnya atau raja ke-12-nya, yakni Raja Linggawarman, yang berkuasa sejak tahun 666 hingga 669 Masehi. Setelah 3 tahun berkuasa, Raja Linggawarman meninggal dunia, sehingga kekuasaannya diserahkan kepada menantunya, yakni Tarusbawa. Kekuasaan Tarumanegara tidak dilanjutkan oleh Tarusbawa karena ia lebih memilih untuk kembali ke wilayah asalnya, yakni Kerajaan Sunda. Bagi Tarusbawa, Kerajaan Tarumanegara sudah tidak memiliki pengaruh besar lagi, sehingga dianggap sudah usang. Ia mulai berencana untuk mendirikan kekuatan baru ke tumpuan Kerajaan Sunda
yakni kerajaan asalnya. Tarus Bawa juga berusaha untuk mengalihkan pusat kekuasaan kerajaan Tarumanegara kepada kerajaan Sunda. Hal ini tentunya mengundang perpecahan lebih lanjut ketika kerajaan Galuh yang juga berada di bawah kekuasaan kerajaan Tarumanegara menarik diri dari kekuasaan kerajaan Tarumanegara. Akibatnya, sisa-sisa reruntuhan wilayah kerajaan Tarumanegara akhirnya terpecah menjadi dua kerajaan, yakni Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, yang sama-sama meneruskan perjalanan Kerajaan Tarumanegara dengan pemerintahan masing-masing, yang mana kedua kerajaan ini dipisahkan oleh Sungai Citarum yang membentang di antara keduanya. Keruntuhan ini pun didukung pula oleh gempuran dari luar, gempuran dari luar, di mana pada saat itu kerajaan Majapahit mulai berusaha menyerang dan menaklukkan kerajaan Tarumanegara. Nah, untuk bukti peninggalannya, yang pertama itu ada prasasti. Nah, prasasti yang pertama itu ada prasasti Ciaraten. Pada prasasti ini terdapat gambar telapak kaki, lukisan laba-laba, dan huruf ikal melingkar. Prasasti Ciaratan sendiri berisi 4 poin, yakni yang pertama, Vik Vikrantasyavanipat, eh, maaf, Vikrantasyavanipat, Yang kedua, Sri Matah Purnavarmana. Yang ketiga, Tarumanagarendra. Yang keempat, Visno Riva Padadwa. Yang dimana arti dari kalimat-kalimat tersebut adalah inilah tanda sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu atau pemelihara. Ialah telapak yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Bekas telapak pada prasasti Ciaratan melambangkan kekuasaan raja atas daerah tempat ditemukannya prasasti. Disebutkan bahwa kedudukan Raja Purnawarman diibaratkan Dewa Wisnu, dewa dalam kepercayaan Hindu yang bertugas memelihara alam semesta. Kemudian yang kedua ada prasasti Jambu atau Koleangka. Prasasti ini ditemukan di perkebunan jambu sekitar 30 km sebelah barat kota Bogor. Prasasti ini berisikan sanjungan kebesaran, kegagahan, dan keberanian dari Raja Purnawarman. Dan di mana isi prasasti jambu ini berarti yang termasyur serta setia kepada tugasnya adalah raja yang tiada taranya bernama Sri Purnawarman yang memerintah Taruma serta baju perisainya tidak dapat ditembus oleh panah musuh-musuhnya. Kepunyaannya lah kedua jejak telapak kaki ini yang selalu berhasil menghancurkan benteng musuh, yang selalu menghadiahkan jamuan keberanian kepada mereka yang setia kepadanya, tetapi merupakan duri bagi musuh-musuhnya. Kemudian prasasti yang ketiga adalah prasasti kebun kopi. Prasasti kebun kopi. Prasasti kebun kopi ditemukan di perkebunan kopi di Kampung Muara Hilir Bogor. Isi dari prasasti kebun kopi ini adalah Jayavi Salasya Tarumendrasya Hastina Erwaitabasya Vibatiram pada Diayam, yang artinya di tempat ini, di sini kelihatannya terdapat gambar sepasang telapak kaki yang mirip dengan Airawata, gajah yang sangat kuat, penguasa di Taruma atau lebih dikenal Tarumanegara, dan kejayaan kerajaan. Airawata sendiri adalah gajah kendaraan Dewa Indra, sang dewa cuaca dan raja Kahyangan. Yang keempat, ada prasasti Cidahyang. Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Cidahyang di Desa Lebak, Kecamatan Muncul, Kabupaten Pandeglang, Banten, pada tahun 1947. Isi prasasti ini adalah inilah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguh-sungguhnya dari Raja Dunia yang mulia Purnawarman yang menjadi panji sekalian raja. Kemudian prasasti yang kelima ada prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi ditemukan di Pasir Awi, Bogor. Sayangnya prasasti ini belum bisa dibaca oleh para ahli, sehingga kita belum bisa tahu apa isi dari prasasti Awi ini. Yang keenam ada prasasti Muara Cianten. Prasasti Muara Cianten ini ditemukan di tepi Sungai Cisadane
Dan sama seperti prasasti Pasir Awi, prasasti Muara Ciante juga belum bisa dibaca oleh para ahli. Kemudian yang terakhir ada prasasti Tugu. Prasasti ini berisi tentang kisah penggalian sungai Cabradaga, Cadrabaga oleh Jaya Singawarman dan Sungai Gomati oleh Purnawarman. Kemudian bukti peninggalan selanjutnya adalah dalam bentuk arca. Nah, yang pertama itu sebelumnya saya tidak menemukan foto-foto arcanya atau lebih tepatnya saya belum bisa membedakan arcanya itu yang mana-mana saja. Jadi saya tidak mencantumkan foto dari setiap arca yang disebutkan. Tapi akan saya jelaskan sedikit mengenai arca tersebut. Oke. Yang pertama itu ada arca Rajarsi. Arca ini diperkirakan ditemukan di wilayah Jakarta. Berdasarkan bentuknya, arca Rajarsi ini memperlihatkan sifat-sifat Wisnu atau Surya. Kemudian arca Wisnu Cibuaya satu, arca ini dianggap sebagai pelengkap prasasti Mahawarman dan arca ini diduga memiliki persamaan dengan langgam seni Pallawa di India Selatan dari abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Yang terakhir itu ada arca Wisnu Cibuaya II. Arca ini memiliki kesamaan dengan arca-arca yang ada di Kerajaan Pala yang ada di Bangladesh. Nah, untuk sumber-sumber yang saya gunakan selama presentasi ini berasal dari gramedia.com, pahamify.com, dan juga buku LKS. Nah, itu saja presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.